Seorang sahabat bertanya pada saya melalui chatting, kenapa ketika saya datang ke pura itu seperti saya merasakan energi besar, dan saat itu juga saya merasa ingin sekali berteriak, menangis dan mengamuk di sana. Apakah ini yang disebut dengan kerauhan? Itu pertanyaan yang cukup menggelitik saya. Nah, di Bali ada istilah kerauhan ya, atau rauh. Rauh artinya datang, kedatangan seperti itu. Nah, artinya di dalam konsep itu orang Bali meyakini ada sesuatu atau bilanglah energi atau kekuatan yang dari luar datang, kemudian masuk ke dalam dirinya, kemudian dia menjadi orang lain. Nah, saya tidak mau membahas hal yang bersifat seperti mistis begitu, atau dalam istilah lainnya seperti ada sesuatu yang masuk lalu kemudian dia menguasai tubuh kita. Nah, yang mau saya bahas adalah fenomena pada saat orang datang ke pura atau ke tempat suci atau di acara-acara tertentu yang bersifat sakral, itu tiba-tiba ia ingin berteriak atau bernada misalnya mengamuk, menangis, atau mungkin marah-marah. Nah, saya ingin menjelaskan dari sudut pandang yang saya pahami selama ini. Jadi tentang energi dan pikiran bawah sadar. Bahwa di dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar kita ini ada yang namanya ego ya. Jadi pikiran kita itu memiliki suatu penjaga. Ya, bilanglah namanya sang penjaga diri begitu ya. Jadi topeng begitu untuk membuat kita tampil seperti apa di luar. Nah, selain itu kita juga punya berbagai unek-unek atau beban-beban perasaan, beban-beban emosi yang kita pendam, yang tidak dengan mudah kita bisa sadari dan tidak mudah kita bisa ekspresikan. Artinya pada saat saya misalnya punya unek-unek kemarahan, punya unek-unek kesedihan, kekecewaan, ketakutan, nah itu terpendam di dalam diri saya, tidak mudah saya lontarkan baik dalam curhat ataupun dalam bentuk sikap dan tindakan. Ya paling banter, saya jadi gampang marah, saya jadi gampang cemas, saya jadi gampang menangis. Itu paling hal-hal yang biasa bisa dilakukan oleh orang secara umum, tapi sebagian besar akan ditahan di dalam karena adanya suatu lingkaran penjaga image. Ah, malu dong masa teriak depan umum. Ah, malu dong masa menangis depan umum, masa ngamuk-ngamuk depan umum gitu ya. Apalagi sudah belajar yoga misalnya, sudah belajar tentang meditasi, kok saya masih aja marah-marah begitu misalnya. Nah, itu menjadi suatu unek-unek atau beban dalam diri. Nah, artinya pada saat sang penjaga diri itu hilang atau lepas, ada suatu ekspresi ya, ini yang saya sebut dengan istilah katarsis secara alamiah. Artinya orang itu akan keluar, lepas menjadi apa yang ada di dalam dirinya, unek-unek itu, saat ego ataupun gengsi ataupun rasa malunya hilang. Ya, untuk apa malu melakukan itu? Toh itu adalah unek-unek yang ada di dalam. Nah, artinya gini, orang itu bisa saja tidak sadar dengan dirinya waktu itu dia sedang memiliki kecewaan ya. Sedih aja kadang-kadang kita gampang sadar ya. Atau kita kecewa, kesel sama orang, tiba-tiba kita nggak ingin bertemu, itu aja kita udah nggak mudah untuk menyadari ya. Nah, apalagi banyak sekali beban-beban yang kita simpan di dalam, perasaan takut, perasaan cemas, sedih, kecewa, marah ya, atau hasrat yang meletup-letup, itu tidak mudah untuk disadari. Nah, pada saat kita datang ke satu tempat yang tenang ya bilang saja ada energi yang besar begitu di suatu tempat yang membuat kita menjadi tenang, merasa aman, merasa kuat, maka sang penjaga itu akan tidur. Ya, ini juga sering terjadi di ruang praktek saya ketika saya tidurkan egonya ya, atau sang penjaganya begitu, bilanglah pikiran kritisnya begitu ditidurkan, maka isi yang di dalam itu keluar, seperti ada keluar unek-unek. Ya, mungkin Anda pernah nonton di TV ya, yang walaupun itu mungkin ada settingan sedikit, tetapi masih ada beberapa yang memang dia menunjukkan apa isi hatinya saat sang penjaga diri atau pikiran kritisnya ditidurkan. Nah, saat kita masuk ke satu tempat yang tenang, yang aman, yang merasa nyaman, apalagi pada saat kita pergi ke tempat suci seperti itu, ada energi besar yang kita rasakan ya. Kemudian itu akan muncul luapan-luapan yang ada di dalam, seolah seperti didorong keluar ya. Nah, inilah yang menimbulkan respon macam-macam. Bisa jadi dia marah-marah, bisa jadi dia nangis-nangis, teriak-teriak, ya apa saja mungkin. Karena itu adalah ekspresi ya. Jadi itu ekspresi apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya selama ini. Nah, apakah ini bentuk dari semua orang sama? Tidak semua orang sama ya. Tapi kalau memang itu bentuknya kemarahan, kalau saya bilang kerauhan itu adalah, atau misalnya bilanglah kerasukan begitu ya, atau energi itu disebut energi dari sesuatu yang agung atau sesuatu yang kita puja, saya yakin bentuknya tidak kemarahan, bentuknya pasti ketenangan. Jadi ada orang-orang tertentu mungkin hanya duduk begini, dia merasakan kehadiran
energi itu, karena mungkin di dalam sudah tenang, ya dia merasakan kedamaian. Tidak lagi ekspresi yang itu yang keluar ya. Nah, artinya pada saat orang itu memiliki suatu unek-unek di dalam, dia mendapat kesempatan untuk berekspresi, maka yang di dalam itu yang keluar. Nah, sebaliknya pada saat orang itu tenang di dalam, bersih, dia tidak ada beban-beban tertentu yang memang dia simpan terlalu berat. Ya, artinya apa yang ada di luar sama dengan yang ada di dalam diri. Ya, pada saat itu dia akan hanya tenang. Ya, jadi orang bermeditasi duduk tenang, ya sudah, dia akan merasakan kedamaian justru saat adanya upacara-upacara seperti itu ya. Ada sensasi seperti dingin ya. Saya yakin banyak orang bisa melakukan itu ya. Atau mungkin seperti ada ingin bergerak tubuhnya, ada perasaan sensasi-sensasi pada saat kita merasakan energi itu hadir ya. Nah, lalu harusnya bagaimana kita bersikap ya? Kalau Anda memang mengalami itu supaya tidak terjadi di tempat umum ya, tidak dianggap aneh begitu. Kalau Anda malu untuk dianggap aneh, ya sudah, lepasin di rumah ya. Banyak yang curhat, terbuka gitu ya. Atau Anda sering melakukan katarsis ya, menangis, tertawa, ekspresi teriak ya, dance, olahraga. Itu cara-cara untuk mengekspresikan diri supaya tidak terjadi unek-unek di dalam ya. Tapi kalau Anda tidak malu untuk seperti itu ya, apalagi beberapa orang menganggap itu hal yang wow begitu, hal yang keren, ya sudah, nggak apa-apa ya. Nah, bagaimana kalau Anda adalah penonton? Sebagai penonton, kalau Anda merasa terganggu ya, Anda bisa lakukan beberapa hal ya. Contohnya biar tidak muncul di sana ya, Anda bisa lakukan ancaman tertentu, misalnya ditakuti kalau begini nanti begini loh ya. Jadi ada penjaga baru. Misalnya kalau nanti muncul akan dibakar misalnya ya, atau misalnya akan dimasukkan ke api misalnya. Nah, itu untuk ditutup. Jadi ketakutannya nanti ini ada ketakutan baru yang menjaga sehingga dia tidak melakukan itu ya. Atau kalau Anda mungkin baik ya, rela dia begitu, udah beri dia begitu sampai dia puas. Ya, karena dia memang butuh berekspresi sebenarnya ya. Kasihan dia di rumah banyak unek-unek, kasih dia kesempatan untuk berekspresi di sana ya. Nah, jadi sekali lagi jangan memandang ini sebagai fenomena yang tidak bisa dijelaskan ya. Sebenarnya semua fenomena kalau kita udah bicara energi, semuanya bisa kita jelaskan ya. Walaupun mungkin ini penjelasnya tidak secara keseluruhan, tapi pilih yang tidak bisa menjadi referensi ya. Semoga video ini tidak dianggap minter-minterin ya. Kalaupun dianggap tidak apa-apa, tapi saya berbagi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya miliki. Semoga tidak mengganggu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.